Salam sepak bola, Pak Hamdan. Salam sepak bola, Bung Binder. Ya, welcome to Bola Bung Binder. Thank you. What an honor. Ya, saya berterima kasih nih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi di Bola Bung Binder, Pak. Wah, saya justru berterima kasih sekali telah diundang. Iya, jadi di episode kali ini, Pak, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak dan sebagian juga dari beberapa subscribers Bola Bung Binder ya, Pak, yang penasaran juga nih. Jadi kita akan diskusi tentunya tentang sepak bola dan juga tentang jabatan baru Bapak ya di Kemenpora ya sebagai tenaga ahli untuk potensi diaspora Indonesia gitu Pak. Ya. Oke, Siap. saya mulai dulu nih Pak dengan pertanyaan pertama. Eh, saya masih penasaran nih Pak. Di era PSSI sebelumnya ketika ketua umumnya Pak Iwan Bule, saya ingin tahu Pak Hamdan saat itu jabatannya apa dan tugasnya apa di PSSI? Baik. Jadi pada saat kepemimpinan Bapak Muhammad Iriawan, saya diberi amanah, tepatnya itu resminya ya, per Juni, 3 Juni 2022, Oke. amanah sebagai utusan khusus PSSI Oh, terkait naturalisasi senior dan naturalisasi untuk persiapan U20. oke. Nah, pada saat itu saya diamanahi untuk menyelesaikan dokumen-dokumen pemain senior, Jordi Amat, Ya. Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Yang memang Jordi Amat, Sandy Walsh itu memang saya personally menyerahkannya itu ke AHU waktu itu. Itu di Oke. bulan Mei. Kemudian kedatangan Shane Patinama juga kita lengkapi dokumennya karena kan Shane Patinama ini kan seasonnya berbeda kan dengan season di Eropa pada umumnya ya, Yes, karena season di Norwegia ini ada musim dingin yang cukup lama ya, betul. sehingga endingnya agak sedikit Mm-mm. berbeda. Mm-mm. Sehingga Shane itu datangnya memang 1 bulan lebih telat dibandingkan Jordi dan Sandy. Oke. Lalu kemudian saya ingat sekali, karena saya tidak Mm-mm. menyangka-nyangka, Mm-mm. tanggal 3 Juni itu Mm-mm. ketika saya sedang ada meeting di Bali, saya menerima SK pengangkatan saya. Oh, Dan beberapa jam kemudian saya ditelepon oleh Coach Indra Safri oke. untuk dimintai bantuan untuk menyiapkan Trial ya. untuk Hmm. trial untuk pemain U20. Oke, Jadi sorry. di sini nih, Ya, sorry saya interupsi. Saya ingin tanya dulu, Pak. Ini program naturalisasi kan hanya untuk pemain keturunan ya? mhm, Betul ya, untuk pemain keturunan. Nah, ini mhm. yang saya ingin tahu nih, Pak. Sorry saya interupsi. Ini permintaan dari tim pelatih atau ini program dari PSSI? Nah, ini yang saya ingin tahu. Saya belum belum dapat informasinya secara jelas ini. Kan tadi kan Bapak Jadi bilang Bapak ditelepon Coach Indra Safri kan? betul. Jadi Coach Indra Safri tentunya sudah berbicara dengan Coach Shin Taeyong. Jadi Oke. untuk menjawab pertanyaan Bung Binder, 100% nama-nama pemain naturalisasi yang di trial dan lain sebagainya itu ataupun yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi itu Iya. memang kewenangannya Coach Shin Taeyong. Oke. Dan Coach Shin Taeyong itu mempunyai filtrasi yang sangat selektif. Oh iya iya iya. Ya, Hmm. jadi beliau melakukan riset, kemudian terutama untuk U20 ya Bung Binder ya. Mungkin Hmm. Bung Binder masih ingat bulan Juni itu Yes. ada trial untuk 3 pemain ya. Betul betul. James Krok, Hmm. kemudian Kai Boham, Mas Iya iya. Christopher ya. Mereka waktu itu Coach Indra mengatakan bahwa uh, Coach Sintayong ini ingin melihat 3 pemain ini, Oke jadi oke. minta tolong agar difasilitasi, dikomunikasikan. Nah, jadi tidak lama kemudian memang mereka akhirnya datang, dievaluasi oleh Coach Sintayong. Hmm. Kemudian Coach Sintayong mengatakan bahwa untuk saat ini belum saya rekomendasikan. Oke. Jadi memang semuanya itu kewenangannya Coach Shin ya, karena Coach Shin Oh. sebagai Hmm.
pelatih timnas bersama dengan Coach Indra Safri mengevaluasi kebutuhan timnas berhubungan juga dengan pertama kekuatan timnas di satu Ya, sisi dan juga challenge yang akan dihadapi oleh timnas itu sendiri, ya, lawan yang akan dihadapi, kompetisi yang dihadapi. ya, ya. Nah, Coach Sintayong kemudian mengatakan kepada eksekutif komite PSSI bahwa saya memerlukan pemain diaspora ataupun pemain Oke, naturalisasi oke, untuk memperkuat, oke. Menambah kekuatan, ya. menambah kekuatan. Hmm. Jadi sifatnya itu complementary, Oke, oke. Jadi, ya, bukan untuk menggantikan, bukan, tapi untuk iya, komplementer. iya, untuk menambah kekuatan. Jadi, Coach Sintayong ini yang paham bahwa Indonesia perlu juga pemain-pemain keturunan, ya, untuk menambah Betul, betul, kekuatan di timnas Indonesia bukan saja di senior, tapi juga di U20 yang sebelumnya dijadwalkan main di Piala Dunia U20 kan, Pak, ya? betul, betul. Jadi pertanyaan yang sama ke Bung Binder saya tanyakan kepada Coach Shin, mengapa kita butuh Iya, naturalisasi? Dan betul, betul. itu jawaban dari Coach Shin bahwa kita akan menghadapi tim-tim dengan level yang jauh di atas kita. Iya. Sehingga kita harus menutup gap tersebut dengan pemain naturalisasi. Hmm. Dan standarnya itu memang diset oleh Coach Sintayong. Kemenangan Coach Sintayong memberikan rekomendasi tersebut. Oke. Terus yang menyiapkan data tentang pemain-pemain keturunan ini Pak Hamdan. Kan nggak Jadi memang kan nggak gampang juga untuk mencari datanya tentang pemain-pemain keturunan Indonesia kan, Pak? Kan harus betul, dicari, harus dicek dan recheck biar nanti nggak ada konflik dengan federasi mereka saat ini gitu. Sebelum mereka eh, nanti bisa membela timnas Indonesia. betul. Ini salah satu kehebatan tim kepelatihan Coach Shin juga mereka juga melakukan penelitian juga Oh, ya terhadap oke, oke, oke. nama-nama tersebut. Oke. Kemudian saya juga diminta secara resmi oleh ketum sebelumnya untuk menciptakan Ya. database pemain keturunan Indonesia itu sampai saya terakhir kali menjabat itu 180 200-an. Wow, Jadi banyak ya. akhirnya database ini juga saya share. Hmm. Database ini juga akhirnya saya share juga dengan salah satu asisten pelatih Coach Sintayong ya. Jadi bisa saling melihat data-data yang kita kumpulkan, saling mengisi. Tapi lagi-lagi keputusan untuk trial, untuk memanggil pemain dan menentukan pemain untuk dinaturalisasi dalam konteks ini adalah merekomendasikan sepenuhnya adalah kewenangan pelatih kepala yaitu Coach Sintayong. Iya, jadi nggak ada intervensi dari federasi ya untuk hal ini ya. Oh tidak, tidak, tidak dan tidak boleh diintervensi. Iya, betul, betul, betul. Eh, dan Betul. dan kedua yang ingin saya tanyakan Pak, ini sekarang kan kita tahu Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama kan sudah beberapa waktu yang lalu ya menjadi WNI. Shane Patinama yang paling terakhir ya. Kemudian setelah itu kan sekarang nih yang lagi rame nih ya di sosial media nih Pak, ada dua pemain muda nih yang belum lama juga menjadi warga negara Indonesia, Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner. Nah, ini dua pemain Mhm. ini kan sebelumnya kan dipersiapkan untuk timnas U20. Betul kan untuk Piala Dunia. Dan Betul. mereka walaupun Indonesia batal menjadi tuan rumah dan tidak akan bermain di Piala Dunia U20, mereka tetap memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini dua pemain ini bisa teridentifikasi sampai mereka dipilih oleh Coach Sintayong, ini prosesnya seperti apa dan siapa yang sebetulnya eh, melakukan tugasnya, Pak, untuk mengidentifikasi dua pemain muda ini sampai mereka akhirnya disetujui oleh Coach Sintayong. Tentu ada trial dulu ya. Kalau nggak salah tuh pada saat itu ada Betul. pemusatan latihan di, saya lupa di mana, di Turki atau di mana tuh, yang ada lawan Perancis, ada Turki dan Spanyol. Turki dan Spanyol ya, yang Nah, ada ini ada siarannya cerita. juga kan. Nah ini saya pengen tahu nih dari Pak, Betul. ini siapa yang bisa mengidentifikasi ada Ya. pemain yang namanya Rafael, ada Ivar Jenner, ada juga sebelumnya Zico Sori, ada juga Ya, ya. Justin Hubner, betul kan? Mhm. Nah ini Mhm. apakah dari tim pelatih Coach Sintayong yang sudah mempersiapkan atau memang dari Pak Hamdan nih yang mempersiapkan data Mhm. ini, kemudian mereka yang akhirnya trial dan memilih. Ya.
Jadi kalau nama Ivar Jenner itu memang waktu saya mendampingi Pak Hasani di bulan April, itu memang sudah masuk di radar Coach Sintayong. Jadi sehingga ada pembicaraan antara Ivar Jenner, keluarganya, Pak Hasani, dan saya Oke, terkait kans untuk Ivar Jenner membela timnas U20 di Piala Dunia. oke. Nah menariknya di bulan April itu, Hmm. April 2022 Ya, 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 ya. saya Tahun tuh lalu. Hmm. diberitahu oleh kawan saya bahwa ada satu pemain keturunan Indonesia di Ado. Saya pikir yang dia maksud itu adalah Jordi Wehrman ya. Saya bilang Ya, di ya, tim ya. seniornya. Ya, ya. Terus dia mengatakan bukan, masih muda, masih 19 tahun. Hmm. Sangat bagus gitu. Hmm. Lalu saya kemudian ngecek ke websitenya Ado, saya lihat kok ada wajah pemain yang Indo banget nih. Ya, ya, betul, betul, betul. Saya lihat juga begitu. Betul, Pak. Namanya Rafael Stuch ya. Ya. Terus jadi akhirnya saya masukkan di database Hmm. kita gitu kan. Kemudian menariknya itu pada saat rapat persiapan sebelum kita melihat pemain-pemain tersebut di bulan Oktober ya, yaitu Coach Jin dan Coach Indra Safri dan Ya, ya, ya. saya itu sempat memberikan semacam WA singkat ya kepada Coach Jin ya, bahwa ini saya lihat ini ada salah satu pemain yang ada di list yang Coach Jin buat, ini sedang tidak bermain. Tetapi ada pemain yang sedang gacor-gacornya. Oke, Jadi saya sampaikan ini ada pemain sedang gacor namanya Rafael Struij di bulan September. oke. WhatsApp-nya masih ada tuh. Oke, sorry. Nah, Ini Coach Jin adalah asisten dari Coach Sintayong. asisten Coach Sintayong, ya, Asistennya ya. Oke, oke. asistennya. Jadi itu sudah mungkin juga sekedar in passing aja kan WhatsApp-nya. Terus kemudian saya ingat sekali, seperti yang Bung Binder sampaikan, waktu itu kan ada pemusatan latihan di Turki ya. Betul, betul. Di Turki Ya. bulan November itu saya terima WhatsApp dari Coach Jin Hmm. bahwa Coach Shin Taeyong menginginkan trial terakhir Hmm. untuk pemain depan. Hmm. Nah, kemudian nama yang disebut itu ada nama Zico yang memang pernah kita lihat waktu Pernah, pernah. kita pergi ke Belanda. Ya, ya. Nama Zico Sore pernah kita lihat. Nah, kemudian Coach Jin itu menanyakan kita punya alternatif kah? Oke. Disitulah saya sampaikan, ini ada Rafael Struij. Dia sebetulnya left winger, Oke. tapi juga bisa difungsikan sebagai central forward, good Oke. acceleration, dan lain Ya. sebagainya. Jadi saya informasikan itu tanggal 12 November. Nah, kemudian Coach Sintayong dan Coach Jin mungkin melakukan penelitian in-depth ya Oke. terhadap Rafael Struij ini. Baru di tanggal 14-nya, 2 hari kemudian, Hmm. saya mendapat kabar dari beliau-beliau bahwa boleh nih kita coba panggil kalau dia tertarik untuk trial. Oke. Barulah tanggal 15 Novembernya saya meeting dengan Rafael mengatakan bahwa Hmm. ini ada kesempatan untuk kamu kalau kamu tertarik Hmm. trial untuk timnas U20. Kalau memang kamu lolos trial, kamu berpotensi untuk bermain di Piala Dunia U20. Oke. Dan itu Gayung itu bersambut. Oke. Hmm. Dia sangat semangat. Hmm. 4 hari kemudian dia sudah di Spanyol. Cepat juga ya. Artinya dia Cepat memang juga, punya keinginan untuk membela timnas Indonesia, Pak ya. betul. Jadi Dan di situ kan di ya, Spanyol itu kan langsung di trial ya, Zico dan Rafael iya, ya. iya, iya, betul. Saya nonton pertandingannya kan live di tanah air kan live. Saya nonton. Ada Zico, ada Ivar Jenner, ada Rafael, ada juga Justin Hubner. Main kan mereka Betul, kan. betul, Iya. betul. Jadi eh ini murni adalah keinginan dari para pemain untuk membela timnas Indonesia kan, bukan artinya ada hal lain yang ditawarkan oleh federasi supaya mereka membela timnas. Enggak ya, Pak ya? Gimana? Ya, pretty much kan kita kan tentu apa namanya punya daya tarik yang kuat ya. Kita sebagai tuan rumah Piala Dunia kan. Iya, iya, Itu iya. kan menjadi Juara. suatu argumen yang sangat kuat. Betul, betul. Apalagi bagi pemain-pemain yang masih muda, Iya, ya iya. kan, yang eligible itu Piala Dunia adalah puncak dari Yes.
pertandingan, puncak dari suatu kompetisi. Kalau level senior tentu Senior World Cup ya. Iya, iya, iya. Jadi kita memang punya daya tarik yang tinggi di situ. Dan kedua juga menariknya ini kan pemain-pemain yang kita approach ini kan adalah pemain yang memang berdarah Indonesia. Sehingga ketika kita berbicara dengan keluarga mereka juga excited, Ya, ya very kan, good. bahwa ini ada opportunity Ya, untuk mereka bersumbangsi kepada tanah leluhur mereka. ya, ya. Rata-rata kan misalnya Rafael Struch ya, Rafael ini garis Indonesianya dari dua belah pihak, Bung. Oke. Jadi dia ini Oke, oke. dari naturalisasinya itu dari jalur ayah sebetulnya. Oh, from Karena father ya. dari jalur jalur ayahnya itu eh, ayahnya itu kakeknya dari pihak ayahnya itu yang lahir di Indonesia. Oke. Tapi ibunya juga keturunan Indonesia, cuma dari Oh, buyut. oke. Jadi memang mengalir lah Mengalir ya. darah Indonesia. Betul, betul, Sehingga betul. mungkin itu kan suatu suatu hal yang innate ya buat mereka. Oh, saya ini memang keturunan Indonesia. Jadi saya membela Indonesia pun itu adalah bagian dari my gene atau my DNA gitu Iya, lah. betul, betul. Jadi ini Bapak Ya, lah yang mulai dari awal sampai akhirnya mereka mulai diproses untuk naturalisasi ya. betul. Kemudian kan alhamdulillah salut disukseskan oleh kepemimpinan Pak Erick Thohir Iya, saat iya, ini. iya, betul, betul. Sekarang kan Pak Ya. Erick Thohir ya. Jadi estafet kepemimpinan kan. Iya, iya, iya. Seperti Jadi, kata Pak Jokowi kan harus ada estafet iya, iya, kepemimpinan. iya. Jadi eh, kemarin waktu Bapak nonton permainan dari Rafael dan Ivar, bagaimana Bapak menilainya? Itu kan debut mereka, padahal mereka masih muda. Tapi udah dikasih Betul, kesempatan betul. main di senior tuh. Kalau 7 bulan yang lalu Bung Binder nanya sama saya, apakah mereka akan tampil di senior, mungkin saya hanya akan tertawa. Saya pun akan Tapi begitu. iya, saya betul-betul tidak menyangka ketika ada sahabat saya WA, Hmm. bro itu Rafael tuh starting line up tuh, saya Hmm. juga sampai kaget. Dan Ya, mainnya bagus. Hmm. dan mainnya bagus. Jadi kita tahu ya, dulu kawan saya itu menyampaikan kepada saya bahwa ini ada pemain muda potensial dari Ado itu. Dia memang um, dia dapat profesional kontrak itu setelah sebelumnya itu dia bermain di Leidschendam ya, divisi 4. Nah, di situ itu Rafael itu main di posisi left winger tapi mencetak mencetak begitu banyak gol. Oh, Itulah produktif. alasan produktif, itulah alasan mengapa dia segera mendapatkan langsung dibeli lah istilahnya, Iya, iya, didapat iya. ditawari profesional kontrak oleh Ado Den Haag, langsung dia memperkuat U18. 4 kali main, 3 kali gol. Oh, Lalu dipromosi ke oke, U21. oke, oke, oke. Ya, jadi memang ini striker memang kita tentu number 9 ini eh, agak sedikit jarang Iya, ya. iya, iya, betul, Ya, betul. ya. Iya, Tapi ini memang kita tahu bahwa Rafael ini dari postur 184 cm, iya, iya, iya. kemudian dia 72 kilogram kalau tidak Iya, salah. iya. Jadi memang dia pemain yang dikenal sebagai pemain yang cepat ya, punya akselerasi bagus, kemampuan dribbling yang bagus, kemudian dia punya football IQ yang bagus. Iya, itu penting Mungkin juga kan. Hmm. betul sekali. Terus, Dan iya, ya, gimana? alhamdulillah itu bisa terlihat sedikit walaupun dia bermain hanya 45 menit ya. Iya, tapi yang saya lihat kepercayaan diri dia sih bagus. Kepercayaan diri dia dalam pengambilan keputusan dan Mhm. juga dalam membagi bola. Jadi ketika perlu membagi bola, dia kasih itu bola. Ketika dia perlu penetrasi, dia berani penetrasi. Nah, artinya Betul. kalau saya ngelihat nih sebagai pengamat bahwa pemain ini yang pertama cerdas karena dia tahu kapan dia harus bagi bola, kapan dia harus penetrasi. Yang kedua berani mengambil keputusan. Ya kesimpulannya sebetulnya mental dia kuat, tapi kita juga harus sadar Pak dan juga para viewers dari Triple B bahwa pemain ini masih muda. Pemain ini masih muda, jadi saya pikir dia masih punya waktu yang banyak untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.
Dan dari kita seharusnya jangan memberikan dia beban. Let him develop. Biarkan dia menikmati proses ini. Dan saya harapkan nanti dia juga bisa bermain bagi Timnas U23 karena Timnas U23 nanti kan ada juga agendanya. Betul, dia kan eligible ini untuk main untuk U23. Betul nggak, Pak? Gimana menurut Bapak? Betul sekali. Menurut saya betul. Jadi memang karena dia masih muda, maka biarkan dia berproses dan berkemistri dengan teman sebayanya di U21 maupun U23 ya di bulan Agustus ini ya. Iya. Jadi semakin sering dia bermain dengan rekan sebayanya yang juga akan masuk di timnas senior, ini semakin bagus chemistry-nya. Jadi saya berharap eh, apa namanya Rafael terus berproses, begitu juga Ivar di Ado. Rafael ini bisa menjadi pemain inti ya, karena kan Ado itu bermain di divisi 2 Iya. dan Utrecht juga bermain di divisi 2 untuk Ivar. Jadi ini saatnya bagi dua pemain ini untuk cement their first team player status Iya, gitu. iya, iya. Iya. Dan Nah, kemudian ketika timnas memanggil entah itu U21, U23 ataupun senior, dia di U21 dan U23 itu udah menjadi pemain penting, bahkan mungkin yang terpenting gitu. Jadi dia step by step dia masuk ke level senior itu dengan by merit betul-betul ya. Walaupun sekarang kita tahu mereka ini pemain potensial ya. iya, iya, iya. Nah, sehingga Dan juga jangan cepat-cepat dikarbit juga. itu, Saya rasa lebih bagus itu dia. ya itu, biarkan dia berkembang. Ivar Jenner juga saya melihat permainannya kemarin tenang banget, kalem, nggak ceroboh dalam mengambil keputusan. Dan memang saya ngelihat adanya pemain-pemain keturunan ini menambah warna permainan yang berbeda bagi timnas. Terlihatlah flow of the game-nya. Saya sih menikmati. Pertandingan terakhir itu lawan Palestina, jujur, saya menikmati jalannya pertandingan. Palestina juga kita tahu bukan tim yang lemah. Walaupun orang fokusnya ke pertandingan lawan Argentina, tapi Palestina juga bukan tim yang lemah. Mereka 3 kali berturut-turut lolos ke Piala Asia. Dan mereka punya pemain-pemain yang bagus, tapi saya ngelihat timnas bisa menguasai jalannya pertandingan seperti itu, flow of the game-nya bagus, pemain dari belakang kasih bola, di depan ada striker, cuman ya itu, ketika Rafael ditarik, ketika Marcelino ditarik, kita ngelihat kreativitasnya mulai menurun. Nah, mungkin saya nggak ngerti ke depannya nanti akan ada plan B seperti apa dari Coach Sintayong supaya konsistensi kreativitas dari timnas itu tetap terjaga gitu, Pak. Tapi saya melihat bahwa pemain-pemain keturunan ini jelas diperlukan timnas Indonesia dan nggak salah. Bahkan saya yakin Bapak pun tahulah Maroko itu berapa sih pemain keturunannya kalau nggak salah 19. Berikut pelatihnya. Pelatihnya juga kan kalau nggak salah lahir di mana? Prancis ya kalau nggak salah ya. Lahir di Perancis ya. Yang mukanya mirip saya itu, ya kan? Jadi banyak yang memang mirip Semoga bisa saya. lolos Piala Dunia juga gitu, jadi. Iya, kenapa enggak? Kan ini kan pemain-pemain keturunan ini seperti yang Bapak jelaskan tadi menambah kekuatan dari timnas kita. Jadi ada semacam persaingan juga untuk masuk ke timnas nanti kan. Ya dan Setuju. ya Timnas memang harus menjadi tempat tempat yang paling kompetitif ya ya untuk the betul best betul of the betul. best gitu Betul betul. Best of the bagi best. pemain yang Ya. eligible. Ya, bukan saja dari segi teknik tapi juga dari segi disiplin. Jadi mau sehebat apapun tapi kalau gak disiplin jalanin taktik, gak bisa main pakai teamwork, saya pikir bisa mengganggu juga permainan dari timnas. Dan sekarang Pak, pertanyaan terakhir ini yang saya ingin tahu, karena beberapa waktu yang lalu saya baca berita bahwa Bapak ditunjuk oleh Menpora sebagai tenaga ahli untuk mengurus potensi diaspora Indonesia. Nah, ini artinya lebih luas lagi dong sekarang, bukan saja berbicara tentang sepak bola. Nah, bisa Bapak jelaskan tugas Bapak seperti apa Ya, sekarang ini? jadi alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjaring ya ataupun mendata potensi atlet diaspora Indonesia Ya, di oke. seluruh dunia dan lintas cabang Oh, oke, oke, olahraga. oke. Ya, ya, Jadi ya. saat ini memang saya melakukan pendataan Ya, ya. dari nama-nama atlet ya, baik itu golf,
baik Iya, iya, Pak. itu balap Hmm. dan lain sebagainya. Sepak bola juga tentu ada, Hmm. karena itu juga passion saya ya, Iya, iya, sepak iya. bola. Hmm. Ya. Jadi kita sekarang compile datanya dulu. Iya, iya. Apabila nanti suatu waktu dibutuhkan, maka cabur-cabur tertentu bisa reach out kepada mereka. Mungkin saat ini cabur-cabur tertentu juga sudah aware dengan potensi mereka. Oke. Cuman yang saat ini saya lakukan adalah mencoba mengcompile data tersebut, nanti akan Iya, iya. menyerahkannya kepada Menpora, Iya. dan memang Mas Men ini mencari atlet diaspora yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai ataupun berhak mendapatkan dua paspor, yaitu paspor Indonesia dan paspor negara lain, sampai dia berusia 21 tahun. Nah, mungkin kalau misalnya di ranah sepak bola ya, Bung Binder ya, itu ada beberapa pemain-pemain muda kita Hmm. yang masih 17 tahun, 16 tahun, itu memang dia bermain di divisi yang cukup bagus, ya kan, di level kompetisi yang sangat baik, dan dia mempunyai dua paspor. Nah, pemain-pemain seperti ini sebetulnya bisa dipanggil apabila pelatih melihat mereka sebagai pemain yang potensial, entah itu diberikan trial dan lain sebagainya. Nah, apabila ternyata lulus trial seperti yang terjadi pada Rafael ya, Hmm. kan mereka bisa kemudian direkomendasikan untuk bermain. Hmm. Tidak dinaturalisasi karena mereka sudah punya paspor Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi langsung. Ya, Iya. langsung. Nah, ketika dia berusia 21 tahun, kalau dia sudah betah misalnya, sudah nyaman ya kan membela tim merah putih, mungkin saja dia memilih merah putih Iya, selamanya. iya, Dia iya. akan menanggalkan paspor satunya dan Iya. memilih paspor Garuda. Jadi yang memang sekarang difilter adalah pokoknya pemain-pemain yang atlet-atlet lah ya, yang Atlet ya. punya darah Indonesia ya Pak. Dan saya ngelihat sih sekarang ini di timnas para pemain keturunan ini entah mungkin hanya saya ngelihat atau mungkin Bapak dan yang lainnya juga ngelihat bahwa skill leadershipnya bagus. Mulai dari Jordi Amat, kalau Sandy Walsh kan saya belum pernah lihat main untuk timnas. Kalau untuk klubnya beberapa kali saya ngelihat cuplikan. Tapi kalau saya melihat Jordi Amat, tampaklah di belakang itu dia tenang banget. Elkan Begot juga sama, bahkan dua pemain ini punya kemampuan delivery bola ya dari belakang ya. Kita tahu era sepak bola modern kan back itu harus juga bisa create chances lah ya, kasih bola ke depan dengan akurat. Terus kemarin Ivar Jenner juga sama, walaupun dia gak main lama, tapi satu dua kali passing dia tuh akurat. Dan Rafael juga sama tuh seperti itu. Dan mereka punya uh, skill leadership sih. Leadershipnya karena saya ngelihat ketika mereka kehilangan bola, langsung tuh, waduh, agresivitasnya langsung meningkat itu untuk merebut bola kembali. Saya ngelihatnya sih seperti itu dan saya ngelihat dengan adanya para pemain keturunan ini ya memberikan kita level permainan yang lebih baik lagi sih. Jadi artinya ketika nanti turun di pentas yang besar kan seperti Piala Asia tuh tahun depan, nah seharusnya level confidence dari para pemain timnas Indonesia kita tuh akan lebih baik lagi karena di Asia itu kan nanti lawan-lawannya lebih kuat lagi kan Pak. Nah ini ke depannya rencana untuk pemain-pemain ada lagi gak nih yang kemungkinan akan dinaturalisasi pemain-pemain keturunan nih Pak di sepak bola? Ya kisi-kisi lah kalau Jadi Bapak bisa kasih. Nah, kalau untuk naturalisasi itu 100% adalah kewenangan dari federasi, federasi sepak bola, oke. karena bolanya ada di pelatih dan federasi dan juga tentunya pemain ya. Kemudian barulah naturalisasi itu dimulai. Tugas saya hanyalah menciptakan database. Iya. Oke, Nah, oke. apakah nanti database-nya setelah saya serahkan kepada Menpora Hmm. ataupun nanti diteruskan kepada cabur tertentu dimanfaatkan atau tidak, itu di luar kuasa saya. Iya, betul, betul. Itu terserah Betul. mereka lah ya. Mereka yang akan melakukan Betul. penelitian ya, Pak ya. Betul, karena memang lagi-lagi ya, ini kan kita sudah mengalami ya bagaimana bagusnya filtrasi Coach Sintayong ya dalam Iya, memilih jelas. pemain ya kan. Iya, Nah iya. memang harus dari keinginan pelatih ya kan, berbicara dengan federasi dan berbicara dengan pemain ya. Tentu kalau secara saya suka melakukan riset ya terhadap Hmm. pemain keturunan, tentu saya punya preferensi. Hmm. Yang ini gacor, yang itu gacor, ya saya tentu punya preferensi. Tapi
itu cuman sekedar hobi saja, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, itu nanti bagaimana pelatih melihatnya, oh ternyata cocok atau tidak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang netizen itu suka nanya, striker siapa sih yang paling bagus? Ya tentu saya ada jawaban, saya punya jawaban gitu. Menurut saya misalnya kalau misalnya Bung Binder nanya siapa sih yang menurut Anda center forward yang keturunan yang paling gacor saat ini, saya akan sampaikan namanya Milian Manhoef gitu loh. Tapi Oh, kan itu kan kembali lagi gitu kan kepada pelatih dan federasi melihatnya apakah ini tipe pemain yang diperlukan atau tidak. Karena saya mungkin melakukan riset sekaligus menikmati juga gitu iya, kan. iya, beda-beda kalau Senang mereka juga kan. gitu melihat ya. Tapi mereka itu kan juga harus melakukan filtrasi yang sangat ketat ya. Iya, iya, iya. Memastikan bahwa memang pemain yang dinaturalisasi itu memang kualitasnya itu bisa bisa terlihat begitu nyata gitu kan. Iya, dan Seperti yang ya. Bung Binder sampaikan tadi Ivar Jenner. Ivar Jenner itu kan deep playing playmaker ya. Memang dia memang strength-nya itu adalah di distribusi. Iya, 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 kelihatan. Nah, kalau Rafael itu adalah second striker, winger, Iya, jadi memang dia iya, punya kemampuan akselerasi yang bagus. Kalau iya. Jordi Amat, kita tahu bahwa dia adalah seorang ball playing defender. Iya, 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 iya. Dan mengenai leadership skill-nya dia, kita tahu dari data bahwa hampir setiap klub yang Jordi bermain, dia selalu menjadi kapten. Oke, 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 oke. Ya, yeah. So Hmm. we do all this data, Bung Binder, untuk memastikan ya filtrasi itu berfungsi dan alhamdulillah kita melihat bahwa Iya, iya, iya. what we did ya apa yang Coach Sintayong sekarang continue untuk lakukan itu filtrasinya tuh berhasil. Iya, 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 jelas, jelas. Ya, Kelihatan, kelihatan di atas lapangan dan saya ngelihat mereka nggak butuh waktu yang lama untuk adaptasi. Itu juga bagus. Jadi nggak betul. lama, satu dua pertandingan langsung sudah kelihatan. Rafael pertandingan pertama sudah bagus. Kalau Ivar Jenner kan hanya beberapa menit, tapi beberapa menit itu sudah kelihatan kualitas. Kualitasnya tuh sudah kelihatan, ketenangan, distribusi bola, ngambil bolanya seperti apa, ketika perlu agresif-agresif, dan Elkan Bagot tuh wah semakin bagus loh ini pemain Elkan Bagot ini di belakang loh Pak. Iya, dia kemarin tuh cuman sekali loh kalah duel. Kalau duelnya tuh cuman sekali dia lawan pemain Palestina, padahal Palestina kan main umpan-umpan tinggi kan. Ini kan salah satu kelemahan kita dari dulu, umpan-umpan silang yang tinggi. So anyway, terima kasih banyak Pak telah diskusi di Bola Bung Binder, dan ini bukan saja yang pertama, tapi ini juga sesuatu yang spesial ketika saya mendapatkan kesempatan untuk diskusi dengan Bapak. Dan ini juga bukan yang terakhir. Akan ada lagi nih Pak. Nanti jilid kedua. Kita cari momennya baru baru kita berbicara. Mungkin nanti kalau ada terobosan lainnya. So terima kasih banyak Pak Hamdan atas waktunya, dan saya harapkan best of luck untuk tugas Bapak di Kemenpora, dan kita harapkan nanti ada atlet-atlet keturunan lainnya juga yang bisa membela tim Merah Putih gitu, Pak. Terima kasih atas undangannya. It has been an honor and pleasure. Ya, makasih Pak. Oke, thank you Pak Hamdan.